mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi, jurusan keperawatan. Tujuan saya di sini ingin sampaikan tentang penyakit HIV/AIDS. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Pak ya. Nanti dipersilakan kepada Bapak-bapak untuk menanyakan seputar dengan materi yang saya sampaikan tadi. Untuk hal tersebut, apakah Bapak bersedia? Sedia, Sus. Baik Pak, sebelum saya sampaikan materi tentang HIV/AIDS, apakah dari Bapak bisa sudah mendengar atau sudah mengetahui apa itu HIV/AIDS? Sudah, Sus. HIV itu penyakit yang menular melalui seksual. Baik Pak, betul sekali. Itu salah satunya ya Pak ya. Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Kami dari keperawatan atau kesehatan itu biasanya menyampaikan HIV itu merupakan imunologi virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Kekebalan itu apa? Kekebalan itu adalah sistem pertahanan tubuh dalam menghadapi atau melawan virus yang masuk dalam tubuh. HIV atau virus tersebut itu ada di mana? Virus tersebut itu ada di darah, air mani atau dan cairan vagina. Di dalam tubuh kita kan ada sistem kekebalan tubuh. Ketika kekebalan tubuh kita diserang oleh suatu virus, sehingga kekebalan tubuh tidak dapat bekerja baik lagi, maka tubuh menjadi sangat rentan terhadap berbagai penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sedangkan dari AIDS sendiri itu, AIDS itu adalah immunodeficiency syndrome. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kumpulan dari gejala-gejala yang disebabkan oleh virus HIV yang menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika orang diserang oleh virus HIV dan kekebalan tubuhnya menjadi rusak dan ditandai dengan berbagai gejala, maka itu orang tersebut mengalami virus HIV. Kira-kira Bapak sudah tahu berapa lama berkembangnya virus HIV di dalam tubuh manusia? Tidak tahu, Sus. Baik Pak, jadi virus HIV itu menyerang tubuh manusia tidak langsung menunjukkan gejala, bisa sampai dengan bertahun-tahun, sehingga sangat sulit dideteksi ya Pak ya. Oleh sebab itu penyakit HIV ini baru bisa dideteksi ketika setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun awal sejak mula terpapar HIV. Kira-kira virus HIV ini ada di mana saja? Virus HIV itu ada di cairan darah, di dalam air mani, dan cairan vagina. Cara penularannya seperti apa? Tadi disebabkan virusnya ada di mana? Ada di cairan darah, di air mani, dan di dalam cairan vagina. Menularnya melalui transfusi darah pada saat penggunaan jarum suntik. Kenapa bisa jarum suntik? Karena yang di dalamnya terdapat sisa-sisa darah yang mengering. Oleh sebab itu, kenapa biasanya kasus HIV AIDS itu sering atau berbanding lurus dengan kasus penggunaan jarum suntik pada penyalahgunaan narkoba pada orang-orang yang menggunakan narkoba. Karena mereka menggunakan jarum suntik secara bergantian, kemudian juga terjadi pada orang yang melakukan hubungan tidak aman, seperti apa? Tidak menggunakan pengamanan
pada hubungan seksual vaginal seks, oral seks, dan anal seks. Bahkan yang mengganti-gantikan pasangan yang memperbesarkan risiko terjadinya transisi dari virus HIV. Kemudian ada pertanyaan, ibu yang positif virus HIV apakah anaknya positif juga? Saya sampaikan secara singkat di sini, kemungkinan penularan bayi adalah sekitar 25 sampai 30%. Bila tanpa penggunaan obat. Jadi bisa ia terjadi dan juga tidak. Tapi kemungkinan 25 sampai 30% ya Pak ya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu-ibu. HIV/AIDS ini tidak menular melalui ciuman, pelukan, menggunakan kamar mandi yang sama, menggunakan alat makan yang sama, melalui gigitan nyamuk, dan kita tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Kenapa? Karena penularan HIV/AIDS ini terjadi ketika cairan dari darah itu masuk ke dalam tubuh kita atau dari orang-orang yang terkena HIV/AIDS. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah dengan bagi yang belum menikah jangan berhubungan seks, jadi lebih bijak dalam hubungan interpersonal. Kemudian berfaktor setia dengan satu pasangan. Juga menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko. Kemudian don't inject. Don't inject ini tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Yang terakhir adalah hindari pemakaian segala alat yang tidak steril, seperti alat ukur secara bergantian itu dihindari apa ya. Sekarang apakah saya terinfeksi HIV atau bagaimana cara mengetahuinya? Kalau bisa, Bapak datang ke rumah sakit. Di rumah sakit ada namanya CCTV, yang di sana dokumen atau informasi akan dirahasiakan. Jadi Bapak tidak usah takut ya Pak ya, karena di sana bisa menanyakan apa yang Bapak ingin tanyakan. Baik Pak, di sini Bapak bisa lihat orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS ini. Bapak bisa lihat ini. Komplikasinya adalah imun organ tubuh turun, limfadenopati. Limfadenopati itu apa? Limfadenopati itu adalah pembengkakan pada di area leher. Kemudian demam tinggi, diare, ketika tubuh kehilangan daya tahan tubuh ya Pak ya. Baik Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak? Tidak ada. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.